Aksi pembakaran baliho Rizik sejatinya sudah muncul sejak beberapa bulan lalu. Dan itu yang kemudian menjadi cikal bakal makin menjamurnya baliho Rizik di berbagai daerah. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Wajah Rizik ada di mana-mana, dengan beragam tulisan provokasi terhadap kerukunan umat beragama. Sayangnya tak ada yang berani menurunkannya. Malah saya curiga ada peran aparat dalam menyukseskan pemasangan baliho Rizik di banyak daerah. Sehingga baliho-baliho itu aman dan terjaga. Ditulis oleh Alifur Rahman Sewot. Rizik diagung-agungkan. Bahkan beberapa hari lalu muncul video sholawat terhadap Rizik. Iya, kalian gak salah dengar kok. Para laskar itu bersalawat kepada Rizik sambil menghadap baliho. Dalam ajaran Islam, yang dilakukan Laskar FPI ini sudah masuk kategori menyembah berhala. Sementara bersalawat pada Rizik itu secara otomatis mensejajarkan Rizik dengan Rasulullah. Sungguh sesat dan naif. Penyambutan Rizik di bandara, acara nikahan anaknya sampai maulid Nabi dengan kerumunan massa yang cukup banyak kemudian dibangga-banggakan. Katanya, bahkan presiden pun tak akan disambut dengan sebegitu meriahnya. Makanya miskin dan puas dengan nasi bungkus. Mereka gak paham bahwa massa sebanyak itu dikerahkan oleh para boer yang punya kepentingan politik. Mereka hanya dimanfaatkan. Kalau memang Rizik itu punya banyak pendukung, kenapa yang maju di Pilkada DKI malah Anies? Bukan Rizik. Bukankah Rizik hanya jadi tukang demo yang memobilisasi massa untuk menjatuhkan Ahok? Jadi tak bisa menyadari beberapa fakta sederhana. Sekarang, babak selanjutnya dimulai. Gong ditabuh pertama kalinya oleh seorang artis perempuan, Nikita Mirzani. Dengan begitu percaya diri, seorang Nikita menyerbu laskar-laskar FPI. Sampai membuat Ustadz Maher Al-Babi alias Sony Soneta kebakaran jenggot dan mau mengerahkan 800 orang untuk menyerbu rumah Nikita. Lalu kemarin, secara masif TNI bergerak merobek-robek baliho Rizik. Tidak hanya diturunkan, tapi dirobek-robek secara dramatis dan menjadi tontonan publik. Pangdam Jaya mengklaim bahwa penurunan baliho Rizik adalah perintahnya. Bahkan Majen TNI Dudung Abdurrahman secara terbuka menyampaikan bahwa FPI bisa dibubarkan karena tidak berguna dan hanya jadi perusak persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah itu aksi penolakan Rizik bermunculan. Bali, Banten dan Medan kompak mengadakan aksi menolak Rizik. Rakyat juga bergerak menurunkan baliho Rizik. Tidak hanya itu, baliho Rizik diinjak-injak oleh demonstran. Setelah itu baliho tersebut dibakar. Sampai di sini harga diri Rizik sudah tidak ada lagi. Rizik yang diagung-agungkan lewat pemasangan baliho, hari ini diinjak-injak dan dibakar. Laskar FPI yang biasanya reaktif dan langsung melakukan sweeping, hari ini tak terlihat batang hidungnya. Tak ada perlawanan. Jangankan mau melawan TNI, melawan aksi rakyat biasa pun FPI tak mampu. Namun, ketika martabat Rizik berada di titik nadir, tak ada yang mampu membelanya. Tiba-tiba JK muncul membela. Mantan Wapres itu menyebut Rizik adalah pemimpin harismatik. Dan sekarang ini terjadi kekosongan pemimpin, sehingga Rizik muncul sebagai alternatif yang didukung oleh masyarakat. JK nampak ingin menyelamatkan Rizik agar tetap disegani dan dihormati, tetap dianggap karismatik dan mulia. Sampai di sini, dugaan bahwa JK yang membiayai kepulangan Rizik. Karena bersamaan dengan kedatangan JK ke Arab Saudi, semakin kuat dan logis. Jangan sampai boneka yang sudah dibeli dengan harga mahal itu malah menjadi sampah yang tak dihormati lagi. Rugi bayar mahal-mahal. Sebagian kita mungkin geram dengan pernyataan JK. Tapi beginilah realitas politik di Indonesia.
Ini bukan sekedar pertandingan yang langsung selesai. Ini tentang cerita panjang yang akan terus bergulir. Para laskar pemuja baliho itu setelah ini akan memuja JK, meyakini pernyataannya. Untuk itu kita juga harus terus menyuarakan betapa hinanya Rizik di mata masyarakat. Kalau perlu, aksi pencopotan baliho, menginjak gambar Rizik dan membakarnya harus terus dilakukan sampai Rizik ditangkap. Selanjutnya, jangan hanya Pangdam Jaya yang bergerak. Kalau bisa 14 Kodam lainnya juga melakukan aksi serupa, unjuk kekuatan merobek-robek baliho Rizik. Agar ulamanya para laskar yang mendapat gelar pon fugitif dari media Australia, semakin hina dan tak punya harga diri lagi. Karena bagaimanapun JK itu hanya satu. Sudah tua pula. Sementara Nikita Mirzani, TNI dan seluruh masyarakat Indonesia bisa bahu-membahu menjaga negeri ini dari provokasi dan ancaman perpecahan.